Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pulau Sulawesi umurnya udah jutaan tahun. Pulau ini pertama kali ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada tahun 1356 ketika beliau menjelajahi Indonesia. Gak seperti Kalimantan dan Sumatera, Sulawesi bukanlah pulau dengan popularitas terbesar, termasuk soal ikan endemiknya. Dari segi popularitas, pulau ini masih kalah jauh dengan pulau di Indonesia lainnya seperti Jawa, bahkan Papua. Masih sedikit yang mengetahui soal ikan-ikan air tawar dan air laut yang hidup di Pulau Sulawesi. Walau secara nggak sadar, kamu udah sering ketemu atau tahu soal jenis ikan-ikan di dalam daftar ini. Tapi nggak tahu kalau mereka asalnya dari Sulawesi. Sulawesi menjadi salah satu pulau yang besar yang punya kekayaan alam besar pula. Namun sedikit terlupakan. Karena itu, kayaknya seru buat menggali tentang ikan apa aja yang hidup di sana. So, inilah ketujuh ikan endemik asal Pulau Sulawesi yang bentuknya cantik dan beberapa dari mereka masih seliweran di pasar ikan hias karena tampilannya yang luar biasa menarik. Ikan apa saja? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama, Celebes Rainbow Fish. Beberapa tahun ke belakang, tren ikan nggak cuma berada di dunia ikan predator saja. Banyak ikan kecil dan cantik yang mulai dilirik karena hobi aquascape yang memelihara ikan di dalam akuarium kecil alias nanotank mulai marak. Salah satu ikan yang paling menanjak dan digemari para penghobi adalah Dwarf Rainbow Fish. Jadi rainbow fish mini ini bentuknya agak beda dengan rainbow fish biasa. Mereka lebih kecil, mungkin seukuran ikan gapi. Alih-alih cuma berwarna menarik, ikan ini punya sirip yang panjang dan berbentuk tajam yang bisa keluar ketika para pejantannya bertingkah agresif, mirip kayak burung merak. Sebagian besar dwarf rainbow fish kayak Paskai, Gertrude, dan Furcata yang berasal dari Pulau Papua dan Australia. Nah, Sulawesi ada juga dwarf rainbow fish yang hidup di sana. Mereka adalah Marosaterina ladigensi. Ikan ini bagaikan mutiara terpendam dari Pulau Sulawesi karena bentuk dan tampilannya yang cantik. Walau ukurannya lebih kecil dari jempol kamu, namun Celebes rainbow fish bisa menyebarkan pesona yang sangat rupawan. Sang pejantan tumbuh hingga 6-8 cm dan betina cuma 5 hingga 7 cm. Tubuh mereka ramping dan hampir seluruhnya transparan dengan garis biru di sepanjang garis sampingnya. Jenis kelamin dapat dengan mudah dibedakan karena jantan memiliki sirip punggung dan perut berwarna hitam yang memanjang dan biasanya sedikit lebih gelap daripada betina. Mirip kayak ikan gapi, di mana si jantan punya tampilan lebih menarik ketimbang si betina. Karena ikan ini berukuran kecil, mereka sangat cocok dijadikan ikan di dalam nanotank. Mereka senang berenang secara berkelompok seperti jenis ikan lainnya. Karena jika sendirian, warna mencoloknya pasti bakal menarik predator untuk datang. Nama genus ikan ini adalah gabungan Maros, yang merupakan nama desa dekat tempat ikan ini ditemukan oleh Aterina, genus dari ikan silverside. Sedangkan nama spesifiknya diambil dari nama ichtyologis asal Jerman, Werners Ladiges, sebagai penghormatan karena beliaulah yang mengumpulkan jenis ikan ini. Di pasaran, Celebes rainbow fish dijual dengan harga yang cukup murah, namun keberadaannya mulai langka. Yang kedua, banggai cardinal fish. Banggai cardinal fish pernah masuk ke dalam daftar ikan yang terancam punah pada awal dekade 2000-an akibat kebanyakan ditangkap buat dijual jadi ikan hias. Overfishing ini cukup mencederai populasi mereka hingga akhirnya upaya budidaya harus menjadi solusi buat menyelamatkan populasi mereka di Laut Banggai. Seperti namanya, ikan ini memang berasal dari perairan Sulawesi, lebih tepatnya di perairan Pulau Banggai di Sulawesi Tengah. Mereka sekarang udah bisa dibudidayakan dengan sukses. Jadi pada akhirnya, para pedagang udah nggak harus nangkep ikan ini di alam aslinya. Akibatnya, populasi mereka kian membaik. Bangkai cardinal fish adalah ikan berukuran kecil yang sangat cantik. Mereka sering dijuluki sebagai bidadarinya lautan Sulawesi karena bentuknya yang sangat rupawan. Ukuran maksimalnya cuma 8 cm. Walau ukurannya kecil, mereka adalah pemangsa oportunis yang gak ragu mangsa apa saja, seperti plankton dan organisme laut berukuran kecil lainnya. Dianggap sebagai pemangsa ganas, namun ikan ini juga jadi pangsa dari ikan yang lebih besar, seperti lionfish, belut murai, dan ikan kerapu. Sama seperti Celebes rainbow fish, banggai cardinal fish adalah ikan yang laris di pasaran sebagai ikan hias. Harganya juga cukup terjangkau untuk ukuran ikan laut. Yang ketiga, ikan payangka. Pada tahun 1902, ikan ini diintroduksi ke Danau Tondano. Uniknya, walau dinyatakan sebagai ikan introduksi, namun masyarakat sekitar mengenal ikan ini sebagai ikan endemik danau tersebut.
Ikan itu adalah ikan payangka yang bernama latin Ovieleotris aporos. Sejatinya, ikan payangka adalah jenis ikan gobi, mirip dengan jenis snakehead gobi yang ada di Pulau Papua. Bedanya, ikan payangka punya badan yang lebih ramping dan kurus ketimbang snakehead gojeon. Populasi ikan ini diketahui menyebar dari Madagaskar ke Melanesia, termasuk Indonesia. Walau secara teknis bukanlah ikan asal Sulawesi, namun, kiprah mereka yang tahan banting di Danau Tondano membuat ikan ini menjadi salah satu kebanggaan warga di sana. Mereka mampu bertahan dengan baik di Danau Tondano dan berubah menjadi spesies yang dominan di danau tersebut. Ini adalah salah satu kisah anomali, di mana ikan non-endemik yang bersifat invasif berhasil menaklukkan sebuah ekosistem dan begitu dicintai. Sampai-sampai warga sekitar menganggap mereka ikan endemik. Ikan yang diberi nama lokal payangka ini nggak jadi ikan hias, melainkan lebih dimanfaatkan sebagai makanan oleh warga setempat. Rasanya yang lezat membuat warga rajin buat memburu ikan ini masa mereka bertelur. Tapi perilaku tersebut berujung kepada berkurangnya populasi ikan ini, sehingga akhirnya pihak setempat sepakat untuk melakukan proses perlindungan biar populasinya tidak habis. Pada tahun 2012, pihak terkait udah masukin ikan ini ke CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna sebagai spesies appendix yang harus dilindungi populasinya. Warga tetap bisa menangkap dan memanfaatkan ikan ini. Tapi ada beberapa regulasi dan aturan seperti pembatasan ukuran ikan yang ditangkap. Dengan cara ini, semoga populasi ikan payangka di Danau Tondano bisa tetap lestari. Yang keempat, culung-culung Sulawesi. Walau punya bentuk yang sangat menarik dan berwarna indah, namun banyak spesies culung-culung atau nama kerennya half breed yang beredar di kalangan penghobi ikan hias. Di Sulawesi ada spesies culung-culung yang cantik jelita. Tampilannya sangat menarik sampai bikin aku cukup ngidam buat memilikinya. Mereka adalah Novor hampus liemi yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Maros. Bentuk mereka mirip seperti culung-culung lainnya, yaitu mulut berbentuk seperti paruh yang panjang. Warna badan ikan ini cenderung putih dan pucat dengan seri berwarna oranye dengan ukuran maksimal cuma 10 cm. Julung-julung Sulawesi paling pas dipelihara dalam kelompok, terdiri dari satu jantan dengan beberapa betina. Bentuknya memang sangar, namun mereka tetap hidup sebagai ikan yang berkelompok karena ukurannya kecil dengan warna mencolok. Walau berasal dari Indonesia, namun ikan ini sangat jarang ditemukan di pasar ikan hias lokal. Mereka justru lebih laris di luar negeri dan sukses dibudidayakan di sana. Pengen punya satu. Yang kelima, ikan rono. Kamu tahu nggak, ikan teri bukanlah jenis ikan, melainkan sebuah sebutan untuk ikan-ikan kecil, sama kayak ikan sarden. Di Pulau Sulawesi, ikan teri juga ada yang ditangkap dari sungai. Mereka juga disebut dengan nama ikan rono. Ikan rono berasal dari Danau Lindu dan merupakan ikan endemik asal danau tersebut. Nama latin ikan ini mirip kayak skripsi, soalnya sering banget direvisi. Awalnya mereka dikenal sebagai Oryzia saracinorum. Setelah itu, nama mereka direvisi oleh seorang ichthyosaurus asal Amerika Serikat, Linne R. Parenti, dengan nama Xenopoichilus saracironum, yang bertahan sampai sekarang. Ikan rono termasuk ke dalam jenis rice fish alias ikan padi. Di Indonesia, nama rice fish ini nggak terlalu dikenal. Padahal di luar sana, mereka termasuk jenis ikan kecil yang laku keras sebagai ikan hias. Warga asal Danau Lindu mengkonsumsi ikan rondo ini sebagai makanan sehari-hari. Mereka biasa memasak ikan tersebut sama seperti orang masak ikan teri pada umumnya. Populasi mereka bukan tanpa ancaman, karena ikan berukuran 3 cm ini terdampak dengan introduksi banyak ikan lain ke Danau Lindu. Pada tahun 1950, beberapa jenis ikan lain seperti ikan nila, mujair, lele diintroduksi ke Danau Lindu dan sampai sekarang menjadi ancaman besar bagi populasi ikan rono di sana. Mereka kurang laris dipelihara sebagai ikan hias karena warnanya yang polos, mirip kayak ikan cere biasa. Yang keenam, Oryzias woworai. Ikan ini baru ditemukan di tahun 2010 lewat sebuah foto. Warna merah cemerlang dan warna biru cerah cukup luar biasa untuk jenis ikan padi atau rice fish yang biasanya berwarna silver polos. Bahkan sebuah anomali juga terjadi di ikan ini di mana si betina juga memiliki warna yang bagus. Ketika spesies ini ditemukan, mereka ditemukan bergerombol dengan jenis nomor hampus spesies yang merupakan jenis julung-julung. Menariknya, pada waktu yang hampir bersamaan dengan mulainya ikan ini dijual ke luar negeri sebagai ikan ekspor, beberapa spesies rice fish
berupa lainnya dikumpulkan dari Kendari dan telah diperdagangkan dengan berbagai nama seperti Orisia spesies, Kendari, Orisia spesies neon, dan Orisia spesies Sulawesi. Apa perbedaan nyata pada ikan asal Kendari yang membedakan dari Orisias woworai yang sebenarnya, termasuk warna merah yang jauh lebih sedikit pada rahang bawah dan warna biru yang lebih besar di sepanjang panggul? Dianjurkan untuk tidak menyatukan kedua jenis raifish tersebut di akuarium karena takutnya akan terjadi hibridasi. Namun, di sisi lain, bakal ada jenis baru yang lahir sih. Di alam liar, spesies ini mendiami aliran air tawar yang bergerak lambat dan beberapa genangan yang masih terkait di bawah hutan yang cukup lebat. Substratnya biasanya terdiri dari lumpur dan pasir, dengan area yang juga dipenuhi oleh daun. Akuarium harus mature dan terfiltrasi dengan baik dengan banyak area teduh gelap di antara vegetasi air dan dekorasi dengan kayu yang saat ini tersedia di banyak toko ikan. Karena sering ditemukan dalam kelompok, raifish ini juga harus dipelihara dalam kelompok yang terdiri lebih dari satu ekor agar mereka nggak stres dan bisa hidup sehat. Yang ketujuh, ikan kopi Sulawesi. Pada tahun 2021, beberapa peneliti asal Muhammadiyah Lubuk Banggai atau UMLB dan beberapa pihak lainnya menemukan seekor ikan jenis kopi yang bisa menjadi ikon baru daerah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah atau Sulteng. Sulawesi memang punya banyak jenis ikan kopi. Di Sulawesi Tengah ada Mugilogobius amadi dan M. saracinorum. Mugilogobius armadi adalah jenis ikan kopi yang termasuk ke dalam jenis ikan langka. Keberadaan ini terancam oleh banyak faktor. Mugilogobius amadi dikenal dengan nama Poso Bunsu karena berasal dari Danau Poso. Masih sedikit banget informasi tentang ikan ini, sehingga membuat mereka menjadi salah satu ikan misterius asal Sulawesi Tengah. Seperti jenis ikan kopi lainnya, spesies ini adalah penghuni dasar sungai yang berbatu. Selain si Mugilobius amadi, ada juga jenis kopi yang baru saja ditemukan di tahun 2014 ini. Spesies baru yaitu Mugilogobius hitam dideskripsikan dari Danau Towuti, Sulawesi Tengah dan didiagnosis dengan nama yang memiliki pola papila sensorik transversal yang berbeda di pipi, warna kehitaman secara keseluruhan di kepala, tubuh dan sirip serta ukuran dewasa yang relatif besar untuk genus tersebut. Meskipun sekilas mungkin mirip ikan kopi hitam Mugilogobius armadi dari Danau Poso. Keduanya menjadi contoh kalau Sulawesi menjadi salah satu surga ikan kopi di Indonesia. Sekaligus menunjukkan dunia air tawar di Sulawesi yang punya keberagaman yang luas. Bab akhir, kesimpulan. Dengan informasi ini, semoga kamu menjadi lebih mengetahui soal ikan-ikan yang berasal dari Sulawesi. Memang, daftarnya hanya 7, sedangkan jenis ikan air tawar di sana ada ratusan. Mungkin selanjutnya, aku bisa membahas lebih banyak soal ikan-ikan asal Sulawesi. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.